Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita selalu dalam keberkahan dan lindungannya. Apa kabar sahabat Uniku? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Sahabat Uniku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita, yaitu tentang langkah-langkah menuju kesempurnaan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan fisik dan rohani, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa tahun ini secara optimal. Puasa sesungguhnya tidak sekedar menahan diri dari makan, minum, namun di atas semua itu puasa adalah upaya menahan anggota badan dari berbagai perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa tidaklah sekadar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan keseronokan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan sabdanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar kualitas puasa kita tidak hanya sekedar puasa lahir yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam dan jahil, namun kualitas puasa kita hendaknya seperti puasa orang-orang soleh yang kesempurnaannya bisa diwujudkan dengan 4 perkara berikut ini. Yang pertama, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Menundukkan pandangan dan menahannya, jangan sampai memandang semua hal yang tercela dan dapat melelaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia telah diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatannya di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan. Menjaga lisan dari bualan, dusta, ghibah, gunjingan, kekejian, perkataan kasar, pertengkaran, dan perdebatan. Mengendalikannya dengan diam, menyibukkannya dengan zikirullah dan tilawah Al-Quran. Itulah puasa lisan. Sufyan berkata, ghibah dapat merusak puasa. Mujahid berkata, 2 hal dapat merusak puasa adalah ghibah dan dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara yang ketiga adalah menahan pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang tercela. Setiap yang diharamkan untuk dikatakan berarti diharamkan pula untuk didengarkan. Oleh sebab itu Allah menyamakan orang yang mendengarkan kebohongan dan orang yang memakan barang yang haram seperti dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Kalam Allah yang lain adalah, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Surat Al-Maidah ayat 63. Jadi kita dilarang mendengarkan perkataan yang kotor,
tercela, dan haram, terutama pada saat kita menjalankan ibadah puasa, karena semua ini dapat menggugurkan pahala puasa dan melipat gandakan dosa. Dan perkara yang terakhir atau yang keempat adalah menahan anggota badan dari berbagai dosa. Menahan anggota badan dari berbagai dosa, misalnya menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci, menahan perut dari berbagai syubhat pada waktu tidak puasa. Tidak ada artinya kita berpuasa dengan menahan makanan yang halal, sementara kita berbuka puasa dengan makanan yang haram. Orang yang berpuasa seperti ini laksana orang yang membangun istana, tetapi ia menghancurkan seluruh negeri. Nabi SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari makanan yang halal, tetapi berbuka dengan memakan daging manusia, yakni melakukan gibah yang diharamkan. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menjaga anggota badannya dari berbagai dosa. Itulah 4 perkara yang dapat merealisasikan kesempurnaan ibadah puasa kita, di mana kita tidak boleh hanya berpuasa dengan anggota badan dari makan dan minum, sedang anggota badan lainnya tidak ikut berpuasa, karena tetap melakukan berbagai dosa. Padahal anggota badan yang kita sia-siakan jauh lebih banyak daripada yang kita jaga. Baik sahabat Unique yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah mendengarkan ceramah saya hari ini. Semoga insya Allah semuanya terinspirasi dan ilmunya bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di hikmah Ramadan berikutnya. Wabillah taufiq wal hidayah, warido wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.